Hai guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Gimana? Masih chattingan sama mantan tapi nggak dibales-bales? Hehehehe, kayak saya dong, jomblo. Untuk menghibur kegabutan jomblo kalian, mari kita bersama-sama menonton alur film Free Guy. Di sebuah kota yang bernama Free City, di sini semua penduduknya bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan kriminal, kebaikan, mencuri, membunuh orang, kemudian menghancurkan kotanya lagi, hingga membuat saya pribadi emosi. Ternyata kota tersebut adalah sebuah dunia game. Film ini wajib kalian tonton karena banyak aksi-aksi yang bisa kalian saksikan dan tentunya bisa membuat kalian emosi olehnya. Sebelum masuk ke alur filmnya, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik subscribe, like, dan komen dulu ya, agar saya semangat untuk mereview film-film yang lainnya. Oke, check this out. Scene diawali dengan diperlihatkannya dunia game yang bernama Free City. Game ini dipenuhi berbagai macam-macam karakter yang dibuat oleh pemainnya masing-masing. Para karakter-karakter ini mempunyai misi dan harus diselesaikan untuk menaikkan level mereka. Pembuat game ini membuat beberapa karakter pendukung yang disebut dengan NPC, yang artinya karakter-karakter ini tidak bisa digerakkan oleh para pemain, melainkan sebagai objek pendukung bagi karakter-karakter yang dimainkan. Salah satu NPC itu adalah Guy. Guy diprogram sebagai pegawai bank, yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain untuk menaikkan level mereka. Di bank itu, Guy memiliki teman yang bernama Buddy. Pada suatu hari, Guy terpesona oleh karakter wanita yang bernama Molotov Girl. Molotov Girl ini adalah karakter yang dimainkan oleh Millie. Keesokan harinya, Guy menjalani aktivitas sebagai pegawai bank seperti biasanya. Bank itu dirampok oleh pemain, dan bersamaan itu Guy melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu membuatnya nekat untuk melawan pemain yang merampok dan mengambil kacamatanya tersebut. Dengan kacamata itu, Guy melihat seluruh kota layaknya seorang pemain dalam game tersebut. Ia pun terkejut dan ia melihat ada sebuah medkit di samping lalu menyentuhnya, dan semua luka-lukanya pun pulih seketika. Game Free City ini dikembangkan oleh beberapa perusahaan besar, dan ada dua programmer inti yang mengurus semua programmer yang ada di Free City ini. Dia adalah Chris dan Mouser. Mereka berdua terkejut ada kejanggalan kepada NPC yang bernama Guy tersebut, karena hakikatnya seorang NPC hanya karakter pendukung di game tersebut. Dan pada akhirnya Chris dan juga Mouser masuk ke dalam dunia game untuk mengambil kacamata yang diambil oleh Guy tersebut. Sayangnya, Guy memiliki kekuatan yang berada di kacamata itu untuk melarikan diri dari Chris dan juga Mouser. Dengan kacamata itu, Guy bisa melakukan apa saja layaknya para pemain di game Free City itu. Sebagai contoh, ia berhasil menyusul Molotov Girl untuk menyusup ke tempat rahasia, sebagaimana itu adalah misi dari Molotov Girl. Setelah bertemu, Guy menawarkan kerjasama kepada Molotov Girl untuk menyelesaikan misinya secara bersama. Ternyata Molotov tidak mau, karena kan si Guy masih ada di level 1, dan itu berbanding jauh kepada Molotov Girl yang sudah jauh levelnya dari ia. Untuk menaikkan levelnya, Guy harus menyelesaikan beberapa misi. Contohnya, ia harus melawan beberapa musuh dan membantu
penduduk yang ada di Free City. Hal itu membuat levelnya dikit demi sedikit akan menjadi naik. Karena hal itu juga, karakter NPC yang bernama Guy itu menjadi terkenal dan menjadi tanda tanya mengapa seorang NPC bisa bergerak dengan bebas layaknya player biasa. Scene berpindah kepada Molotov Girl yang berhasil memasuki ruangan rahasia itu. Ternyata ia pun ketahuan menyusup dan dia pun dikepung oleh beberapa penjaga, dan pertarungan epik pun diperlihatkan. Tidak lama Guy pun menyusul dan berhasil menyusup untuk membantu Molotov Girl. Dengan kerjasama yang baik, mereka berdua pun berhasil kabur dari sana. Di sini Guy menyombongkan dirinya kepada Molotov Girl bahwa levelnya lebih tinggi daripada Molotov Girl. Ini berpindah di mana kita diperlihatkan di sebuah perusahaan yang pengembang dari game Free City ini. Terlihat pemimpin perusahaannya yang sedang marah yang bernama Antoine. Antoine marah dikarenakan ada NPC yang bisa berjalan dengan sendirinya tanpa player. Karena itu bisa merusak permainan game Free City ini. Antoine pun menyuruh Chris untuk melakukan apa saja agar permainan game Free City ini bisa berjalan dengan normal. Lalu Molotov Girl menjelaskan bahwa game ini akan segera dihapus dan segera diganti dengan game yang baru, dan itu artinya seluruh karakter NPC akan ikut lenyap. Sebelum lanjut, mari tekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Setelah mendengarkan Molotov Girl, sepertinya Guy belum siap menerima kenyataan bahwa ia adalah seorang NPC. Setelah mendengar dan menerima penjelasan dari Molotov Girl, akhirnya Guy bisa menerima kenyataannya. Lalu ia bersedia membantu Molotov Girl untuk mengambil data rahasia yang di tempat sebelumnya. Guy pun mengajak Buddy untuk melakukan misi ini. Setelah sampai di tempat rahasia tersebut, Guy dan Buddy pun ketahuan oleh penjaga. Namun ternyata penjaga itu pun dengan sukarela untuk mengambilkan data dan memberikannya kepada Guy dan Buddy. Itu karena Guy cukup terkenal dalam dunia nyata. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi sebuah pulau yang bisa dihuni oleh Guy dan para NPC lainnya. Karena hal itu, Antoine pun sangat marah pada karakter yang bernama Guy tersebut. Bahkan, ia pun meminta Mouser untuk merestart ulang game tersebut. Dan ya, benar saja. Setelah direstart ulang kembali, karakter Guy kembali lagi menjadi pegawai bank. Namun Molotov Girl tidak tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Ia mencoba menyadarkan Guy kembali dengan bantuan Chris. Guy pun akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu mereka mengumpulkan para pemain NPC lainnya untuk menjelaskan bahwa di seberang lautan sana terdapat pulau yang bisa dihuni para NPC tanpa ada yang memprogramnya seorang pun. Setelah memberikan penjelasan kepada NPC lainnya, Guy dan Molotov Girl pergi ke tepi pantai. Namun Antoine pun menyuruh Mouser untuk menghalangi mereka untuk sampai ke tepi pantai. Akhirnya Mouser pun membuat jalanan semakin menyempit. Dan lagi-lagi Chris pun membantu mereka untuk bisa melewati jalan tersebut. Akibat dari perbuatannya itu, Chris langsung dipecat oleh perusahaan.
Namun sebelum keluar dari perusahaannya, Chris pun kembali menolong Guy dengan membuatkan jembatan menuju ke pulau tersembunyi tersebut. Setelah Antoine mengetahuinya, lalu Antoine pun menyuruh Mouser untuk meluncurkan karakter baru yang bernama Dude. Dude ini karakternya sama seperti dengan Guy, cuma yang membedakannya adalah tubuhnya yang kekar dan besar. Itu saja berbanding jauh dengan Guy yang kecil. Dan kemudian Antoine pun menyuruh Mouser untuk membanet semua player-player yang masih bermain di sana. Kemudian Dude menghajar Guy habis-habisan. Beruntungnya Guy memiliki kacamata yang memiliki kekuatan Kapten Amerika dan Hulk untuk menghadapinya. Namun Dude tidak menyerah begitu saja, hingga akhirnya Guy pun terpojok olehnya. Di akhir pertarungan, Guy memasangkan kacamatanya kepada Dude, dan Dude pun merasa terkejut apa yang dia lihat menggunakan kacamata itu, dan akhirnya Dude pun terkecoh oleh kacamata itu. Dengan terkecohnya Dude, Guy dan Buddy berlari ke arah jembatan untuk menuju ke pulau yang tersembunyi itu. Setelah melihat kejadian itu semua, Antoine pun marah dan pergi ke pusat server untuk menghancurkan semua server itu. Dan ya, benar saja, Antoine pun menghancurkan beberapa server, dan kemudian game Free City itu perlahan-lahan menghilang dan mereka pun terus berlari. Namun di pertengah jalanan, Buddy pun ikut menghilang, hingga membuat Guy menjadi dilema. Namun Buddy terus memaksa Guy untuk terus melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya Guy pun terus berlari hingga ke pulau tersebut. Semua karakter NPC menjadi bahagia karena mereka bisa hidup bebas. Bersamaan dengan hal ini, perusahaan pengembangan game Free City menjadi bangkrut dikarenakan semua server dihancurkan oleh Antoine, dan kemudian seluruh aset dari game tersebut diambil alih oleh Chris dan yang lainnya. Alhasil mereka pun mengembangkan sebuah game yang bernama Free Life. Game ini dibuat untuk para pemain berbuat bebas sesuka hatinya dan berinteraksi pada NPC layaknya seperti manusia normal. Dari game ini, Millie sudah menyadari bahwa Guy adalah program khusus yang ditanamkan oleh si Chris, karena Guy mirip sekali karakternya dengan si Chris. Kemudian Guy memberitahu pada Millie bahwa Chris itu sangat mencintai Millie. Dan itu kenapa alasannya Guy sangat menyukai karakter Molotov Girl. Setelah mendengarkan penjelasan dari Guy, Millie bergegas untuk menemui Chris, dan mereka pun saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten film yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Alios, bubur ketan kacang ijo. Wadidaw.